Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah masuk minggu 4 bulan kebangsaan. Pada minggu ini, kita diingatkan kembali untuk selalu kuat di dalam Tuhan, sehingga kita dapat menjalani kehidupan di alam kemerdekaan dengan penuh syukur dan sukacita. Jemaat Tuhan, kita masuk minggu 4 bulan kebangsaan dengan menyanyikan KJ 15 berhimpun semua. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah minggu keempat bulan kebangsaan saat ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian Dan beserta saudara juga. Jemaat yang terkasih, Dia Allah yang memberikan bangsa ini kemerdekaan dan memberikan juga kepada kita kemerdekaan, keselamatan. Dia tidak berhenti di situ, tetapi pemeliharaannya tetap terjadi bagi kehidupan kita. Setiap kita dikenal olehnya. Itu sebabnya kita memiliki pengharapan dan keyakinan bahwa kehidupan kita penuh dengan berkat. Kidung Jemaat 282, semua umat Tuhan olehnya dikenal. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal, mereka dijagai dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Baitnya yang kelima. Begitu umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal, mereka menghayati kuasa Roh Kudus, iman, harapan, kasih, pegangannya terus, iman
Mari memperhatikan surat Yohanes yang pertama di pasal yang keempat ayat 17 dan 18. 1 Yohanes 4 ayat 17 dan 18. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, mari kita memohon pengasihan Allah. Tuhan, dengan bibir kami mengaku percaya kepadamu, tetapi dengan pikiran dan perbuatan kami mengkhianati Engkau. Karena di tengah cobaan dan tantangan hidup, kami kurang teguh. Kami seringkali gagal mewujudkan iman. Kami lebih senang membiarkan ketidakadilan, kemalasan, dan ketidakberdayaan merajalela. Bahkan seringkali kami justru menjadi pelakunya. Ya Allah, kami belum bisa menjalankan tanggung jawab sebagai hamba-Mu. Kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan, Roh-Mu senantiasa menghibur, meneguhkan dan mengajar kami untuk terus melakukan yang benar. Tetapi kami lebih sering menutup pintu hati kami rapat-rapat, sehingga karya-Mu tidak bekerja dalam diri kami, dan kami menjadi tidak peka terhadap kehendak-Mu. Kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Saudara, terimalah anugerah Tuhan yang demikian. Yesaya 41 di ayat 9 dan yang ke-10. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, Yesaya memberikan janji kepada kita, dan janji Allah adalah janji yang ya, pasti. Oleh karena itu mari kita amini janji yang manis bahwa Tuhan tidak melupakan kita. NKB 143 di bait yang pertama dan yang kedua. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku
sukacita, aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kita berdoa. Janji Allah tidak sekedar manis, tapi sungguh-sungguh terjadi atas kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami mengimani, kami mengamini, inilah pengharapan yang sungguh-sungguh kami yakini. Janji Allah adalah pasti. Bahwa tangan Tuhan memelihara kehidupan kami dengan luar biasa. Pertolongan-Mu tidak pernah datang terlambat dan tidak pernah datang terlalu cepat. Inilah yang membuat kami tidak akan gentar. Semuanya melenyapkan ketakutan-ketakutan kami. Bahkan kami akan tetap menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu ya Allah. Dalam perjalanan kehidupan kami yang penuh dengan tantangan dan kami terus harus berjuang. Biarlah kami tetap diyakinkan bahwa kami menjadi orang-orang yang tetap kuat. Dengan kami memperhatikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami siapkan diri kami, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan memperhatikan bacaan yang kedua dari bacaan leksionari kita minggu ini. Efesus di pasal yang ke-6. Suratnya yang terkirim dari Rasul Paulus kepada jemaatnya, Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus.
juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah sabda Allah yang berbahagia adalah setiap kita yang tahu apa yang Tuhan firmankan dan kita melakukannya di dalam hidup. Haleluya. 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 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, kemerdekaan bangsa Indonesia yang sudah memasuki usia yang ke-76 tahun, bukanlah kemerdekaan yang terjadi secara tiba-tiba. Anugerah Allah diberikan kepada bangsa ini melalui perjuangan keras para pendahulu kita, pahlawan-pahlawan bangsa ini. No gain without pain. Tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, tidak akan ada hasil. Tidak akan ada kemenangan. Dan ketika bangsa ini sudah merdeka, saudara, kemerdekaan ini bukanlah akhir segala-galanya. Bahwa kita menjadi orang yang bebas, ya. Tetapi tidak kemudian kita lupa dengan apa yang harus kita kerjakan ke depan. Perjuangan melawan penindasan selesai. Tapi bahwa kita akan terus berjuang. Dan inilah awal perjuangan kita menuju apa yang dicita-citakan oleh bangsa ini. Adil, makmur, penuh dengan damai sejahtera. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemenangan dalam hidup kita, orang-orang percaya pun juga demikian. Kita dapat menikmati kemenangan karena Yesus telah lahir dan memberikan hidupnya bagi saudara dan saya, bagi kita. Kemenangan ini, keselamatan ini harus kita perjuangkan sampai kita mencapai pada kemenangan yang sempurna. Sampai pada keselamatan kita yang sempurna. Nah saudara, bacaan kedua kita pada leksionari kita minggu ini adalah surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat Efesus. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus saat ia berada dalam penjara. Kita bisa melihat di ayat yang ke-20 yang mengatakan, aku sebagai utusan yang dipenjarakan. Posisinya pada waktu itu di penjara. Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus tentang kewaspadaan, tentang antisipasi kondisi mereka di masa yang akan datang. Bahwa tantangan ini besar dalam kehidupan jemaat ini. Kalau toh jemaat ini tenang-tenang, Paulus memberikan warning, hati-hati loh. Kita harus melihat ke depan. Akan ada banyak hal yang menantang kehidupan jemaat ini. Itu sebabnya jemaat harus diperlengkapi dengan senjata. Ibarat seseorang maju berperang dan untuk bisa menang, perlengkapan senjata itu menjadi persiapan yang juga penting. Maka Paulus kemudian menggunakan metafora. Gunakanlah ikat pinggang, gunakanlah kasut, perisai,
topong, pedang. Metafora ini diambil dari gambaran para prajurit Romawi saat itu. Jadi kalau panjenengan nanti bisa googling begitu ya, prajurit Romawi mereka akan menggunakan perlengkapan itu. Jadi dalam seluruh tubuhnya ini diperlengkapi, dari ikat pinggangnya, kasutnya, jadi sepatunya begitu, perisai, tamengnya, ketopong itu yang melindungi kepala, dan pedang. Jadi perlengkapannya sangat komplit untuk bisa melindungi diri. Saudara, gambaran ini adalah gambaran fisik, bahwa perlengkapan ini dipakai oleh seorang tentara pada waktu itu untuk maju berperang. Akan tetapi Paulus mengingatkan kepada jemaat dan kepada kita saat ini bahwa perjuangan dan peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Bukan yang kelihatan secara fisik, melainkan hal-hal yang tidak kelihatan. Peperangan kita melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Peperangan ini adalah peperangan terhadap roh, terhadap spirit yang ada di balik segala kejahatan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kalau di sana ada ketidakadilan, yang kita perangi rohnya itu, kenapa tidak adil? Ada keangkuhan di sana, ada kesewenang-wenangan, ada pementingan diri, ada sakit hati, ada ketidakjujuran. Itu sekarang yang kita perangi. Ya karena peperangannya bukan fisik, tetapi roh. Maka perjuangan kita adalah perjuangan roh juga. Itu sebabnya ia menyebutkan senjata-senjata itu, ikat pinggang, kasut, perisai, ketopong. Dia menyebutkan perlengkapan senjata Allah. Yang harus kita pakai adalah kebenaran, keadilan, kerelaan, firman Tuhan, iman, damai sejahtera, dan doa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk menjadi prajurit yang tangguh, Tuhan memperlengkapi kita dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Paulus menuliskan, akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dengan seluruh perlengkapan senjata Allah yang telah disediakan oleh-Nya, saudara dan saya sebagai prajurit Kristus, kita harus memiliki minimal 3 kemampuan perang untuk kita bisa menang. 3 kemampuan untuk kita bisa memenangkan setiap pertandingan dan peperangan kita. Yang pertama, memiliki pertahanan yang kuat, defensif. Suatu bangsa itu akan kokoh bila memiliki pertahanan yang kuat. Dan salah satu faktor penentunya adalah tentara-tentara yang tangguh. Paulus katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, kita dapat mampu bertahan melawan musuh yang tidak kelihatan ini jika kita menggunakan seluruh perlengkapan itu, bukan sebagian, tapi seluruh. Berlaku benar, menyatakan firman Allah, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Iman ini harus tetap teguh, doa-doa kita semuanya
mempraktekkan segala kebenaran firman Tuhan, mengandalkannya sebagai kekuatan dan perlindungan kita di saat musuh datang menyerang untuk melemahkan iman kita. Saudara, firman Tuhan sudah banyak kita terima, tetapi kita juga harus mempraktekkan firman itu dalam segala aspek kehidupan kita. Jika tidak, kita akan mudah dipengaruhi. Manusia jatuh ke dalam dosa karena tipu daya yang diberikan kepadanya dengan memutarbalikkan firman. Manusia dibuat bingung. Ini tidak membuatmu mati, tetapi justru ketika kamu memakannya, kamu akan menjadi seperti Allah. Bahkan di awal dikatakan, bukankah difirmankan, bukankah dikatakan bahwa semua buah dalam taman ini tidak boleh kamu makan. Itu sebetulnya sudah salah kan? Tapi manusia masih ingat. Enggak, boleh kok, tapi ada satu yang tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kalau aku makan, aku mati. Oh no, bukan itu. Kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah. Bingung kan di sana? Sepertinya memang menggiurkan. Melihat tampak fisik dari buah itu memang istimewa. Memiliki pertahanan yang kuat, defensif, itu menjadi satu dari kemampuan yang harus kita miliki untuk peperangan rohani kita. Catatan yang kedua, kemampuan yang selanjutnya adalah mampu menyerang musuh. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kalau yang pertama tadi, kenakanlah supaya kamu dapat bertahan. Yang kedua, Paulus mengatakan ambil seluruh perlengkapan itu, sekali lagi tidak bagian tapi seluruhnya, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Mampu untuk menyerang musuh ofensif kita. Jadi kita tidak hanya diam, kita tidak hanya bertahan, tapi kita juga bisa bergerak melawannya, menggunakan perlengkapan senjata Allah. Saudara, saat dicobai iblis di padang gurun, bukankah Yesus tidak hanya bertahan berdiam diri, tetapi menyerang musuh? Senjatanya adalah firman. Selalu ia katakan di dalam setiap pencobaan, sebab ada tertulis, sebab ada tertulis, sebab ada tertulis. Kuasa firman Allah dan Roh Kudus inilah yang akan melawan segala bentuk dosa, kebencian, kesombongan, perselisihan, pikiran-pikiran kotor, hati yang tidak taat, roh pemecah, pikiran yang menolak kebenaran, dan banyak hal lainnya. Semua harus ditawan, ditaklukkan kepada Kristus. Kita harus melawannya. Jadi kemampuan untuk kita bertahan, tetapi kemampuan juga untuk kita bisa menyerang. Saudara memiliki pertahanan yang kuat, mampu menyerang, dan kemenangan perang juga akan ditentukan jika kita senantiasa waspada. Waspada. Musuh bisa jadi pergi setelah kalah, tetapi ia akan mencari waktu untuk kembali. Kapan waktunya? Saat waktu itu baik. Baiknya bagaimana? Baik ketika mereka melihat kita lengah. Sesudah kalah mencoba Yesus, maka iblis kan pergi.
meninggalkannya, tetapi ia menunggu waktu yang baik. Itu harus menjadi kewaspadaan kita. Setia akan firman Allah menjadikan kita memiliki pertahanan yang kokoh, dan firman Allah akan menjadi senjata untuk kita bisa menyerang musuh. Tetapi selain itu, doa juga menjadi bagian perlengkapan senjata yang sangat penting. Doa menjadi kekuatan yang luar biasa bagi kita untuk tetap menjaga diri dalam kewaspadaan. Dan saudara, kalau kita bicara doa, itu bukan ketika saya menyampaikan permohonan-permohonan kepada Allah. Ketika saya meminta dan meminta kepada Allah. Bahwa itu ada dalam bagian doa, ya. Tetapi doa yang akan membuat kita tetap waspada, itu sesungguhnya adalah doa yang membawa relasi kita kepada Allah. Relasi kita kepada Allah yang akan tetap terhubung, akan tetap terbangun. Jangan sampai sinyal itu putus. Kalau sinyal putus kan kita tidak bisa apa-apa. Begitu sinyalnya terganggu, streamingnya tidak bisa dilihat kan. Tetapi begitu aktif, baik, terkoneksi, terhubung, segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar. Doa menolong kita ada di dalam kewaspadaan. Bertahan, menyerang, dan kita tetap waspada. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hidup ini terus berjalan dalam perjuangan. Tuhan sudah memperlengkapi kita. Mari mengenakan seluruh senjatanya dan berjuang untuk meraih kemenangan. Kita harus tetap teguh bertahan, kita harus mampu menyerang, dan kita harus senantiasa waspada. Maka musuh itu akan bisa dikalahkan, dan kita akan mengakhiri perjuangan hingga garis finish kita. Saudara, Dia Yesus, sahabat kita yang senantiasa menyertai perjalanan kita, sehingga saudara dan saya akan dimampukan kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mengingat dan menyatakan pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Hidup adalah anugerah. Anugerah Allah yang luar biasa. Bahkan hidup ini bukan sekedar hidup, tetapi hidup yang bisa menikmati setiap berkat-berkat-Mu. Kami tidak akan melupakan anugerah ini. Kami pun diingatkan bahwa hidup adalah perjuangan. Untuk kami bisa sampai pada garis finish kami, bukan hanya sampai pada garis finish,
tapi kami juga bisa memperoleh kemenangan. Itu sebabnya anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami tetap berjuang untuk kami bisa memenangkan setiap pertandingan, peperangan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, sabda-Mu mengokohkan kami, membuat kami semakin kuat di dalam Tuhan. Kami diperlengkapi dengan senjata Allah. Kebenaran, keadilan, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, firman Allah, dan kami diberi kesempatan untuk membangun relasi kami di dalam doa. Biarkan itu bukan sekedar kami kenakan di dalam kehidupan kami, tetapi kami praktekkan supaya kami mampu bertahan. Kami bisa menyerang setiap musuh kami, bahkan kami menjadi waspada. Kami menyerahkan kehidupan kami ya Allah, di tengah segala perjuangan kami saat ini, di tengah-tengah kondisi-kondisi kami yang sulit. Tapi kami percaya, kami memiliki Yesus yang menjadi sahabat bagi hidup kami. Menyerahkan kehidupan, perjalanan jemaat Tuhan GKJ Purworejo, kasih setia-Mu yang senantiasa melingkupi setiap kami, dalam segala kondisi dan keadaan kami. Saudara-saudara kami yang masih sakit, terus berjuang. Engkau memberikan kekuatan bagi tubuh raga mereka, senantiasa berharap hanya di dalam pertolongan yang dari Tuhan. Keluarga yang merasakan duka, kami menyerahkan keluarga dari almarhumah Ibu Sri Astuti Hudoyo. Penghiburan yang dari Tuhan, kekuatan supaya kami mengerti setiap rancangan-rancangan yang terjadi, yang ditetapkan Tuhan, jauh lebih baik dari apa yang kami rancangkan. Anak-anak kami yang akan memulai tatap muka pelajaran mereka, tetap dengan situasi dan kondisi ini, mempersiapkan segala sesuatunya untuk anak-anak kami memiliki semangat, tetap disiplin untuk bisa menjaga diri. Kami menyerahkan juga anak-anak kami di luar kota yang bekerja, juga yang ada di Purworejo. Kami menyerahkan orang tua kami di dalam setiap tugas kerja karya mereka. Mampukan juga mereka untuk bisa ada di dalam setiap tanggung jawab yang benar di hadapan Allah. Engkau memberikan kesehatan juga. Pelayanan yang kami lakukan melalui kehidupan jemaat GKJ Purworejo dalam situasi yang sangat terbatas ini, tapi biarlah kami mampu untuk bukan sekedar ada tetapi hadir. Berserah ya Allah untuk kehidupan kami, bangsa dan negara kami yang terus berjuang mencapai masyarakat adil, makmur, sejahtera. Inilah perjuangan yang akan kami teruskan untuk mempertahankan kemerdekaan anugerah Allah. Terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami di dalam pengharapan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Syukur kita kepada Allah kita wujudkan melalui persembahan yang kita kumpulkan. Sebelumnya kita cari dari 1 Tawarikh 16 ayat 8 dan 9. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya,
bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan telah menuntun kami semua pada ibadah saat ini, dari awal, pertengahan hingga akhir dapat berjalan dengan lancar. Kami telah perkenankan Tuhan mendengarkan firman-Mu, tanamkan di dalam seluk hati kami yang terdalam, mampukan kami untuk mengerti, lebih-lebih kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga telah Tuhan perkenankan untuk mengumpulkan persembahan, baik persembahan mingguan, persembahan perpuluhan, dan persembahan-persembahan yang lain. Sucikanlah ya Tuhan persembahan yang telah kami kumpulkan, sehingga dapat berguna dan bermanfaat bagi kebutuhan jemaat-Mu. Ampuni di dalam kami mengumpulkan persembahan ini. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami semua berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita memiliki Yesus yang senantiasa menjadi sahabat setia dalam kehidupan kita. Kepadanya lah kita memiliki jaminan kemenangan bagi setiap perjuangan dan peperangan kita. Dan dialah yang senantiasa akan menjadikan kita semakin kuat dan tetap kuat. Tuhan Yesus sahabatku, pada NKB 167. Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Saudara, tetaplah bertahan dan seranglah setiap musuh-musuh kita. Tetaplah menjadi waspada dan kita akan kuat di dalam Tuhan yang memberikan jaminan kepada kita. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, pengampu